Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Sebelumnya, kita perkenalan dulu yuk. Saya Nurul Devi Zakia. Dan yang kedua ada Anggita Mentari. Yang ketiga ada Indah Puji Lestari. Dan yang keempat ada Dina Koyima. Dan yang kelima ada Sri Rahmawati. Langsung saja yuk kita simak video presentasi kita. Di sini, saya Indah Puji Lestari akan menyampaikan materi terkait dengan pengertian manajemen strategi. Manajemen strategi terdiri dari dua suku kata, yakni manajemen dan strategi. Definisi manajemen berdasarkan buku Abdul Halim dan Muhammad San Kusufi yang mengutip dari Nawawi, mendefinisikan manajemen sebagai suatu serangkaian proses yang terdiri dari perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pelaksanaan atau actuating, pengawasan atau controlling, dan juga penganggaran atau budgeting. Sedangkan pengertian dari strategi berasal dari bahasa Yunani, strategos atau strategius, yang merupakan kata jamak dari strategi itu sendiri. Strategi berarti jenderal, namun dalam Yunani kuno sering berarti perwira negara atau state officer dengan fungsi yang amat luas. Pendapat lain yang dikutip dari Hamel dan para halat Umar mendefinisikan strategi sebagai tindakan yang bersifat inkremental atau senantiasa meningkat dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Teori menyebutkan dua atribut utama yang harus senantiasa diingat adalah keterampilan dan juga kesempatan. Mengapa demikian? Karena keduanya merupakan suatu kontribusi bagi setiap situasi strategi yang ada. Lalu, apa itu situasi strategi? Nah, situasi strategi merupakan suatu interaksi antara dua orang atau lebih yang masing-masing mendasarkan tindakannya pada suatu harapan tentang tindakan orang lain yang nantinya tidak dapat ia kontrol dan hasilnya akan tergantung pada gerak-gerik dari suatu perorangan yang merupakan sebagai pemeran. Oleh karena itu, dari pendapat-pendapat yang ada, dapat kita simpulkan bahwasanya manajemen strategi merupakan suatu pendekatan sistematis untuk memformulasikan, mewujudkan, dan mengawasi atau memonitoring suatu strategi yang ada. Adapun pendapat lain yang dikutip dari Thomson dalam buku Abdul Halim dan Muhammad San Kusufi, yang mana manajemen strategi merujuk pada proses manajerial untuk membentuk visi strategi, penyusunan objektif, penciptaan strategi mewujudkan, dan suatu pelaksanaan strategi yang kemudian sepanjang waktu nantinya melakukan suatu penyesuaian dan koreksi terhadap visi, objektif strategi, dan juga pelaksanaan tersebut. Sedangkan Sagian dalam buku Abdul Halim dan Muhammad San Kusufi mendefinisikan manajemen strategi sebagai suatu serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak yang kemudian diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka suatu pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, dari definisi yang ada, dapat kita tarik kesimpulan bahwa manajemen strategi adalah suatu proses manajerial yang berisi serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang ditetapkan oleh manajemen puncak yang nantinya berisi terkait dengan visi, misi, dan target organisasi yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka suatu pencapaian tujuan organisasi. Lingkungan organisasi sektor publik. Dalam bukunya Anim Rahmayati yang berjudul Akuntan Sektor Publik tahun 2019, lingkungan sektor publik ini dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu faktor pasar, faktor kendala yang dihadapi, dan faktor pengaruh politik. Yang pertama, faktor pasar. Faktor pasar ini berhubungan dengan pendanaan, di mana dalam organisasi sektor publik,
faktor pendanaan ini hanya dipengaruhi oleh faktor oversight body, yaitu dana dari masyarakat, DPR atau DPRD. Hal ini dikarenakan organisasi sektor publik itu tidak mencari keuntungan, yaitu organisasi sektor publik tidak berorientasi pada laba. Kemudian yang kedua, kendala yang dihadapi. Faktor ini dapat mempengaruhi karena kegiatan operasional organisasi sektor publik itu sangat tergantung pada oversight body, yaitu dalam hal otonomi, di mana dalam hal otonomi tersebut harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari oversight body. Kemudian yang ketiga, pengaruh politik. Adanya pengaruh politik dalam organisasi sektor publik ini menyebabkan fleksibilitas dan otonomi terbatasi, sehingga organisasi sektor publik perlu menyiapkan skenario untuk pengelolaan organisasi yang lebih fleksibel. Tahap proses perencanaan dan pengendalian manajerial pada organisasi sektor publik. Terdapat 6 tahap proses perencanaan dan pengendalian manajerial. Yang pertama, perumusan strategi. Tahap ini merupakan proses penentuan visi misi, tujuan, sasaran, target, arah, dan kebijakan, serta strategi organisasi yang dilakukan oleh manajemen puncak. Yang kedua, perencanaan strategi atau operasional. Tahap ini merupakan proses penentuan rincian mengenai program kegiatan apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Tahap ini bertujuan untuk mengkoordinasikan persetujuan antar manajer. Yang ketiga, penganggaran. Tahap penganggaran ini bertujuan untuk membantu organisasi dalam mengalokasikan dan mendistribusikan sumber dana publik secara ekonomis, efisien, efektif, adil, dan merata. Yang keempat, pengendalian. Pengendalian merupakan cara dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan dalam organisasi untuk mendeteksi dan meminimalisir terjadinya kecurangan. Kemudian yang kelima, penilaian kinerja. Penilaian dapat dilakukan dengan memberikan reward atau sanksi sebagai dorongan untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian yang keenam, pelaporan, analisis, dan umpan balik. Tahap ini dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan ataupun kelemahan serta menganalisis dan memperbaiki strategi. Yang selanjutnya ada New Public Management atau NPM dan New Service Public atau NSP. Kedua hal tersebut merupakan metode manajemen strategis yang digunakan dalam organisasi sektor publik. NPM atau New Public Management ini lebih menekankan pada peningkatan atau pencapaian kinerja dan akuntabilitas. Sedangkan NSP atau New Service Public ini lebih menekankan pada administrasi pelayanan publik. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang implementasi strategi pada sektor publik. Nah, ini terdapat dalam 5 bagian. Yang pertama, menetapkan arah dan misi organisasi. Pastinya setiap organisasi mempunyai visi, misi, dan tujuan. Visi, misi, dan tujuan ini akan menentukan arah yang akan dituju oleh organisasi. Tanpa adanya visi, misi, dan tujuan, maka kinerja organisasi akan mudah dipengaruhi oleh situasi eksternal. Yang kedua, memahami lingkungan internal dan eksternal. Tujuannya adalah agar dapat dimengerti dan memahami lingkungan organisasi sehingga manajemen akan dapat melakukan reaksi secara tepat terhadap setiap perubahan. Yang ketiga, memformulasikan strategi. Formulasi strategi ini melibatkan penetapan serangkaian tindakan yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi. Yang keempat, mengimplementasikan strategi. Ini diharapkan dapat menetapkan dan merumuskan tujuan organisasi tahunan, memikirkan dan merumuskan kebijakan, memotivasi karyawan, serta mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang telah diformulasikan telah dapat dilaksanakan. Dan yang kelima, mengevaluasi dan mengawasi strategi. Selama organisasi melaksanakan strateginya, organisasi perlu mengamati hasilnya dan memantau perkembangan baru di lingkungan internal dan eksternalnya. Selanjutnya, menurut Hussey, keberhasilan implementasi bergantung pada 6 tahapan, yaitu yang pertama, envisioning. Proses pengembangan pandangan terhadap masa depan secara koheren untuk mewujudkan tujuan organisasi secara menyeluruh. Tahap ini memadukan pandangan pemimpin tentang peluang eksternal dengan menggunakan kompetensi dan sumber daya internal yang berhubungan dengan peluang. Yang kedua, activating. Ini bertujuan untuk memastikan orang lain dalam organisasi memahami, mendukung, dan akhirnya menyetujui visi organisasi. Yang ketiga, supporting. Ini tentang memotivasi dan memberi inspirasi kepada orang untuk mencapai lebih dari kepercayaannya dengan memberikan bantuan moral dan praktik yang diperlukan untuk memungkinkan hal itu terjadi. Yang keempat, installing. Ini merupakan proses pengembangan rencana peristiwa yang terperinci untuk memungkinkan strategi diimplementasikan dan dikendalikan. Yang kelima, ensuring.
Nah, ini merupakan rencana, struktur dari implementasi dan kebijakan yang dapat dirumuskan, mungkin sudah mencakup keseluruhan pertimbangan dan harus diberikan dalam proses pemantauan dan pengendalian yang akan memastikan bahwa tindakan yang dilakukan adalah benar dan hasilnya sesuai dengan harapan. Halo teman-teman, di sini aku mau menjelaskan tentang sistem pengendalian manajemen sektor publik. Apa sih sistem pengendalian manajemen sektor publik itu? Sistem pengendalian manajemen sektor publik berfokus pada bagaimana melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien sehingga tujuan dapat dicapai. Sistem pengendalian manajemen didukung dengan perangkat lain berupa struktur organisasi manajemen sumber daya manusia dan lingkungan yang mendukung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang elemen-elemen yang ada dalam sistem pengendalian manajemen. Yang pertama adalah detektor atau sensor. Apa sih detektor atau sensor itu? Detektor atau sensor adalah alat yang mengidentifikasikan apa yang sedang dilakukan dalam suatu proses yang sedang dikendalikan. Maksudnya adalah detektor itu memberikan informasi tentang apa yang sedang dikerjakan. Yang kedua, asesor atau pembanding. Asesor atau pembanding adalah alat untuk menentukan ketepatan dengan membandingkan kenyataan dan standar yang ditetapkan. Yang ketiga, adanya efektor. Efektor adalah alat yang digunakan untuk mengubah sesuatu yang diperoleh dari asesor. Dan yang terakhir, yang keempat adalah jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi adalah alat yang mengirim informasi antara asesor dengan asesor, detektor dan dengan asesor, dan asesor dengan efektor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem pengendalian manajemen sektor publik yang ada di Indonesia. Di Indonesia, sistem pengendalian manajemen sektor publik dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah pengendalian preventif. Sesuai dengan namanya, pengendalian ini dilakukan sebelum proses berjalannya manajemen itu, yaitu untuk mengurangi kesalahan dan juga untuk merencanakan strategi agar tujuan organisasi tersebut tercapai. Yang kedua, adanya pengendalian operasional. Pengendalian operasional adalah pengawasan terhadap program kerja yang sudah direncanakan. Yang ketiga adalah pengendalian kinerja. Pengendalian kinerja adalah pengendalian yang dilakukan dengan cara menilai suatu kinerja karyawan dan juga kinerja kegiatan yang sudah direncanakan dan juga kinerja yang sudah dibuat, yaitu penggabungan dari pengendalian preventif dan juga pengendalian operasional. Selanjutnya yakni struktur pengendalian manajemen. Suatu sistem pengendalian manajemen harus didukung dengan struktur organisasi yang baik. Struktur organisasi yang baik ini termanifestasi dalam bentuk suatu pusat pertanggungjawaban. Dalam bukunya Robert N. Anthony dan kawan-kawan, pusat pertanggungjawaban merupakan suatu organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang memiliki tanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Pusat-pusat tanggung jawab ini kemudian akan membentuk suatu kesatuan hierarki. Suatu organisasi merupakan kumpulan dari beberapa pusat-pusat tanggung jawab yang digunakan sebagai perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja manajer serta unit-unit yang dipimpinnya. Yang selanjutnya yakni dalam bukunya Mulyadi. Dalam bukunya Mulyadi terdapat 3 komponen struktur pengendalian manajemen. Yang pertama yakni struktur organisasi. Struktur organisasi digunakan untuk memanfaatkan sumber daya organisasi yang digunakan untuk mewujudkan tujuan-tujuan organisasi. Sumber daya ini berupa sumber daya manusia dan juga faktor-faktor produksi yang akan digunakan. Yang kedua yakni jejaring informasi. Jejaring informasi ini digunakan untuk
merencanakan, mengimplementasikan, serta memantau perencanaan organisasi. Selain itu, jejaring informasi juga bertujuan sebagai alat, yakni alat komunikasi antar personel, organisasi, dan antar perusahaan dengan pemasok, customer, dan mitra bisnis. Dan yang ketiga, yakni sistem penghargaan. Sistem penghargaan ini juga digunakan sebagai alat, yakni alat untuk memotivasi personel dalam mencapai tujuan organisasi sesuai dengan perilaku yang diharapkan oleh organisasi. Yang selanjutnya adalah studi kasus. Studi kasus di bawah ini yang kelompok kita ambil, yakni pada tahun 1998, Nukor masuk dalam peringkat Fortune 500 dengan 6.900 karyawan dan penjualan sebesar 4,3 miliar US dollar. Nukor ini merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang baja dan produk-produk baja lainnya. Direktur utama perusahaan ini yakni F. Kenneth Inversion yang telah memimpin perusahaan selama 30 tahun. Selama masa jabatannya, perusahaan ini mengalami beberapa persoalan-persoalan, termasuk kompetisi dengan persaingan perusahaan dengan perusahaan asing, hubungan yang buruk dengan buruh, dan permintaan baja yang menurun. Adapun penyelesaian menurut dari kelompok kami yakni sebagai berikut. Adapun penyelesaian dari studi kasus tadi, menurut kelompok kami terdapat 4 penyelesaian. Yang pertama yakni strategi. Dalam melakukan kompetensi dengan perusahaan asing, sebaiknya Nukor memfokuskan pada 2 kompetensi utama, yakni membangun fasilitas manufaktur yang ekonomis dan mengoperasikannya secara produktif. Yang kedua yakni struktur organisasi. Dalam hal ini, Nukor sebaiknya menerapkan struktur organisasi yang terdesentralisasikan, di mana di dalamnya terdapat 4 tatanan, yakni ketua, wakil ketua, manajer umum pabrik, dan manajer departemen penyelia. Dan penyelesaian yang ketiga yakni kompensasi. Kompensasi ini sebaiknya diterapkan dan disediakan oleh Nukor bagi karyawan-karyawannya sesuai dengan kinerja mereka masing-masing. Penyelesaian yang keempat yakni sistem informasi. Dalam hal ini berupa pelaporan data-data dari perusahaan-perusahaan cabang ataupun perusahaan produk lainnya kepada perusahaan pusat yang meliputi 6 variabel dalam hubungan pengoperasian. Yang pertama, penawaran, penerimaan, produksi, persediaan, jaminan pemesanan, dan pengapalan. Sebelum mengakhiri presentasi dari kelompok kami, berikut data-data daftar pustaka yang kami gunakan sebagai referensi